Jemaat Tuhan, kita akan beribadah saat ini. Kita masih beribadah dari rumah masing-masing. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya kali dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Tuhan memanggilmu, diundang berdiri. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Mari berdoa. Ya Bapa, inilah kami umat-Mu yang datang menyembah, mengagungkan Engkau dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Sekalipun sampai saat ini kami masih beribadah dari rumah masing-masing, kami mohon kuasa Tuhan menjamah setiap kami, supaya ibadah yang kami laksanakan saat ini sungguh-sungguh kami mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan hadir dalam setiap persekutuan yang beribadah ini, dan biar setiap kami sungguh-sungguh mengalami jamahan kuasa Tuhan dalam ibadah ini, dan biarlah ibadah ini berlangsung dan tertabis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jamaat disilakan duduk. Tuhan, mari kita mengaku dosa ke Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari berdoa. Ya Bapa, kami mengaku bahwa kami sebagai umat yang mengaku percaya kepadamu, tapi terkadang percaya kami kepadamu tidak dibuktikan dalam tindakan nyata kami. Kami tidak mau peduli terhadap sesama yang ada di sekitar kami, apalagi
ketika berada di tengah situasi sulit sebagaimana yang kami alami saat ini di tengah pandemi COVID-19, terkadang kepedulian terhadap sesama itu kurang nampak di tengah situasi sulit ini. Kami kurang menolong, kurang membantu, padahal ada sesama di sekitar kami yang butuh uluran tangan, butuh topangan, butuh bantuan. Kami lalai untuk melakukan kebaikan dan kebenaran, padahal itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ampuni kami, kasihani kami, kuduskan kami di persekutuan ini. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan bagi setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Merenungkan firman Tuhan yang akan dibaca dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Yang ada di rumah, mari buka Matius 25 ayat 31 sampai 46. Sebelum membaca bagian ini, mari berdoa. Ya Bapa, terangilah hati pikiran hidup kami dengan cahaya kemuliaan firman-Mu, supaya ketika kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kami dapat menemukan apa kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu dapat kami mengerti dengan baik dan benar, dan tolong kami beri kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di hidup ini. Ya Roh Kudus, biar Engkau yang bertindak saat ini, hamba serahkan ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Sekali lagi, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Begini dikatakan: apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya
dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, dalam hidup ini, sadar atau tidak, terkadang kita melakukan kelalaian. Tahukah kita bahwa kelalaian mendatangkan keburukan? Seperti kisah nyata yang terjadi di Anhui, Cina beberapa waktu lalu. Dilansir dari Shanghai, seorang ibu berumur 29 tahun yang disamarkan namanya sebagai Liu sedang kecanduan sebuah game di ponselnya. Sebab saat ini memang banyak yang kecanduan dengan game yang ada di ponsel. Demikian juga yang dialami oleh seorang ibu yang diberi nama Liu. Ia hendak naik kereta dari Xinjiang ke Hefei pada pukul 1 siang. Setelah ia menidurkan anaknya di kereta, wanita ini mulai main game kesukaannya itu.
Pukul 9 malam kereta itu tiba di Heve, tempat yang dituju oleh Liu. Ia pun turun sendirian. Ia lupa bahwa ia berangkat dengan anaknya yang ia tidurkan di sisinya. Liu baru teringat pada anaknya 10 menit kemudian. Ia sangat panik, sementara kereta sudah berangkat sangat jauh dari stasiun. Liu menghubungi polisi dan anak itu baru ditemukan 2 jam kemudian. Ini akibat dari suatu kelalaian. Dan banyak contoh lain di sekitar kita. Karena kelalaian mendatangkan keburukan. Lalai jaga kesehatan, tidak pakai masker, tidak jaga jarak, tidak cuci tangan, dan lain sebagainya. Di tengah pandemi ini, akibatnya kita tertular dengan virus corona, tertular dengan bermacam penyakit. Lalai berkendaraan akibatnya mengalami kecelakaan. Lalai memutuskan aliran listrik setelah menyetrika, akibatnya kebakaran. Ternyata kelalaian mendatangkan banyak keburukan. Bahkan menurut kesaksian Alkitab, kelalaian mendatangkan hukuman kekal. Seperti yang disaksikan dari bacaan Matius 25 ayat 31 sampai 46. Bagian firman ini berbicara tentang penghakiman terakhir. Penghakiman manakala Tuhan datang kembali. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan seorang dengan yang lain, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Di sebelah kanannya untuk memperoleh hidup yang kekal, dan di sebelah kirinya untuk menerima hukuman, siksaan kekal. Di sebelah kanannya adalah orang-orang yang percaya dan membuktikan percaya itu dalam tindakan nyata, dengan peduli, membantu, menolong sesama yang butuh pertolongan, sebagai tanda melakukannya untuk Tuhan. Bagian firman katakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 35 dan 36 bacaan kita. Tetapi orang-orang yang ditempatkan di sebelah kiri tidak melakukan itu. Mereka lalai untuk membantu, menolong sesama. Dan dikatakan pada ayat 41, "Enyalah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal." Lalai untuk menolong, membantu, melayani sesama yang membutuhkan, ternyata mendatangkan hukuman kekal. Untuk itu, belajar dari bagian firman ini, kita diingatkan, jangan lalai. Mari buka hati, bukan buta hati. Buka pikiran, buka mata. Lihatlah di sekitar kita, ada banyak sesama kita yang butuh perhatian, butuh topangan, butuh bantuan, butuh pelayanan dari setiap kita yang tergerak oleh belas kasihan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Segala sesuatu yang baik dan yang benar yang kita lakukan kepada sesama,
kita melakukan itu untuk Tuhan. Sebagai umat yang telah diselamatkan untuk menanti kedatangan Tuhan kembali, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, kebenaran. Sebagaimana dicatat dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu berarti kalau kita telah menjadi lemah, kita tidak lagi melakukan kebaikan, kita tidak lagi melakukan kebenaran, maka kita tidak akan pernah menuai. Jangan pernah bosan-bosan. Mari kita kecanduan untuk melakukan kebaikan, melakukan kebenaran kepada sesama yang membutuhkan. Sebagai pelayan, jangan lalai melaksanakan pekerjaan Tuhan. Jangan lalai melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan profesi kita. Sekalipun kita ada di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, situasi sulit ini kiranya mendorong kita untuk bangkit dan melakukan lebih dan lebih lagi. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wujud pelayanan kepada Tuhan itu kita lakukan pelayanan kepada sesama yang membutuhkan. Seperti kata Yesus, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Semoga itu yang kita lakukan di hidup ini. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, berdasar dari kebenaran firman yang diberitakan tadi, mari kita buktikan itu dalam tindakan. Kita akan memberikan persembahan. Sementara memberi persembahan, menyanyi, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, 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 waktuku miliknya. Jemaat Maha Tuhan, mari satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman yang telah diberitakan di ibadat ini. Biarlah kami diberi kemampuan untuk mengaktualisasikan firman-Mu di hidup ini, supaya kami semakin peduli terhadap sesama yang butuh perhatian, yang ada di sekitar kami atau di mana saja. Biar Tuhan yang tolong kami, supaya kami mampu melakukan kebenaran firman itu sebagai tanda ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kami lakukan kepada orang yang butuh perhatian itu tanda melakukan untuk Tuhan. Biar firman ini menjadi gaya hidup kami
sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Dan untuk itu diberkatilah semua yang telah menyatakan kebenaran firman dalam tindakan nyata ini. Biar semangat untuk peduli menolong sesama akan terus dibuktikan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ada banyak yang Tuhan gerakkan untuk menolong sesama. Biar Tuhan kuduskan apa yang sudah dilakukan oleh sesama kami untuk menolong saudara-saudara kami. Biar Tuhan tolong berkati apa yang telah dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan yang tetap eksis untuk terus melayani dan melayani di tengah pandemi ini. Diberkatilah Samas Penatua yang ada di tiap kolom, yang tetap eksis melayani sebagai tanda peduli terhadap sesama, peduli terhadap anggota jemaat yang ada di tiap kolom, bahkan juga komisi kategorial Bipra, dan bahkan juga para pendeta dan UPK Bipra, seluruh perangkat pelayan Tuhan yang ada di Gemim Sentrum Bitung ini, bahkan yang ada di wilayah Bitung 1, yang ada di seluruh wilayah pelayanan gereja Masehi Injili Minasa, bahkan di antar denominasi gereja, di antar umat beragama, para pelayan yang tetap eksis melayani dan melayani. Biar Tuhan kuduskan, sebab apa yang dilakukan itu tanda melakukan untuk Tuhan dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga berkati keluarga-keluarga yang punya kerelaan untuk berbagi. Mereka telah membuktikan itu dalam tindakan-tindakan nyata. Biar dikuduskan setiap apa yang dilakukan, dan biarlah Tuhan yang terus gerakkan supaya setiap orang yang punya kelebihan akan terus membantu keluarga-keluarga sesama yang butuh perhatian. Dan Tuhan berkati pemerintah yang telah melakukan tindakan maksimal dalam rangka mengayomi, membantu, mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di tengah bangsa ini. Makanya diberkati pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, khususnya yang ada di kota Bitung ini. Tuhan berkati wali kota bersama keluarganya, wakil wali kota bersama keluarga, sekretaris kota bersama keluarga, dan semua jajaran pemerintahan kota ini. Biar Tuhan tolong supaya apa yang dilakukan oleh pemimpin kota ini itu dapat disupport oleh seluruh masyarakat, dan pada akhirnya mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Dan Tuhan tolong juga program-program yang ada di Gemim Sentrum Bitung ini dilancarkan dan disukseskan. Apalagi di saat ini kami berada pada bulan syukur memperingati 96 tahun Gemim Sentrum Bitung. Tuhan sertai ibadah-ibadah yang dilaksanakan di tiap kolom, biar diberkati oleh Tuhan dan dilancarkan dan disukseskan upaya-upaya maksimal dari pelayan dan umat Tuhan di tiap kolom, dan bahkan juga kategorial, biar semua dikuduskan oleh Tuhan, sehingga datangkan suara pujian, keagungan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini dalam persiapan untuk pembukaan gedung-gedung gereja, tempat-tempat ibadah, biar Tuhan tolong supaya ada malaikat Tuhan yang berkemah di tempat-tempat ibadah, supaya ketika beribadah semua umat diluputkan dari penularan virus corona dalam nama Yesus. Dan bahkan biar ada malaikat Tuhan berkemah di rumah-rumah kami masing-masing, supaya kami semua diluputkan dari penularan virus corona. Kami tetap sehat, tetap kuat, dan dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami di bidang kami masing-masing. Semua yang Tuhan libatkan dalam pelayanan ini diberkati oleh Tuhan. Kantoria, keyboardis, dan bahkan juga pegawai gereja, kostor, semua diberkati Tuhan. Biarlah kebersamaan untuk membangun pelayanan itu akan tetap dilakukan, sehingga pelayanan di Gemim Sentrum Bitung ini semakin hari semakin maju, semakin berkembang. Datangkan suara pujian bagi nama Tuhan. Dan bahkan juga untuk melanjutkan kerja pelayanan di Gemim Sentrum Bitung ini,
nanti akan dilaksanakan acara serah terima pada tanggal 26 Juli nanti. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, biar semua yang akan dipersiapkan dapat dipersiapkan dengan baik, sehingga semua lancar, sukses, dan datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Dalam persekutuan ini kami telah beri persembahan. Kuduskanlah persembahan ini agar berkenan di hadirat Tuhan, dimanfaatkan untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jamaat diundang berdiri menyanyi Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat Maha Tuhan, firman Tuhan sampaikan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, bersaat teduh. Demikian ibadah kita hari ini, Minggu 12 Juli 2020 sudah selesai. Dan selalu saya sampaikan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kita di tengah situasi saat ini. Kita tetap eksis melaksanakan berbagai aktivitas, itu semua cuma karena Tuhan. Oleh sebab itu kita patut agungkan dan muliakan Tuhan yang sungguh sangat maha baik, yang terus menolong, memberkati kita. Dan juga tentu terima kasih kepada seluruh perangkat pelayan Tuhan yang tetap eksis melayani, kepada teman-teman pendeta yang ada, juga kepada Samas Penatua dari kolom 1 sampai 30, juga kepada komisi kategoria, sampai kepada guru lansia, kepada pegawai gereja, kostor, security, dan UPK Mitra yang ada, semua perangkat pelayan dan seluruh anggota jamaat yang tetap bersama membangun komitmen melayani, membangun persekutuan. Terima kasih banyak. Dan sebagaimana diungkapkan tadi dalam doa, kita ada di bulan syukur, hari ulang tahun ke-96 Gemim Centrum Bitu, dan ibadah syukur dilaksanakan di kolom-kolom karena kita tidak bisa kumpul untuk menyatu bersama seperti tahun-tahun kemarin. Kehadiran anggota jamaat itu diurai di kolom-kolom supaya tidak berkerumun banyak orang. Sebab kalau berkerumun banyak orang itu melanggar protokol kesehatan. Dan oleh sebab itu
dilaksanakan di kolom-kolom. Terima kasih kepada teman-teman pelayan dan jamaat yang sudah melaksanakan dan yang akan melaksanakan. Biarlah kita sungguh-sungguh mempersiapkan dan pada akhirnya datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Dan dalam waktu dekat ini kita akan beribadah di rumah gereja. Nanti menunggu penyampaian kapan akan dilaksanakan itu. Yang pasti kita bersiap-siap untuk mengambil bagian dalam ibadah nanti ketika rumah gereja sudah akan dibuka. Dan ibadah di kolom-kolom sudah dilaksanakan ketika dibuka mulai tanggal 3 yang lalu. Dan terima kasih kepada Kantoria keyboardis yang sudah bersama dalam ibadah ini, termasuk juga Keisha Talumesa yang terus maksimal untuk meliput setiap ibadah, baik ibadah minggu dan ibadah kolom. Tuhan pasti memberkati. Demikian penyampaian ucapan terima kasih ini. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terima kasih.